Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita pada tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema kita pada siang yang berbahagia ini adalah bertaubat sebelum ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, manusia itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah secara khusus, yaitu ibadah mahdoh, maupun ibadah secara umum, yaitu segala aturan hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini selalu terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita lihat manusia di dunia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia yang tahu akan tujuan kehidupannya, maka ia senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, maka dia bekerja tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada manusia yang senantiasa tidak tahu menau, ataupun manusia yang tidak mau tahu atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang seperti inilah dia melakukan kezaliman, melakukan penipuan, melakukan pelanggaran kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam kehidupan ini ada orang yang gemar mabuk-mabukan, narkoba, main judi, bahkan ada yang menjadi agen narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang-orang yang semacam ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya adalah ketika ajal itu datang, ketika ajal menjemput, maka manusia yang seperti ini maka akan mengalami sebuah kerugian. Mengapa? Karena hidup di dunia ini hanya sekali, dan kehidupan yang kekal besok adalah kehidupan kita untuk kehidupan akhirat. Sehingga dia lalai di dalam kehidupan dunia ini, dia berbuat kejahatan, dia berbuat kemunafikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, memang manusia ini tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, yang namanya manusia ketika dia mengalami kesalahan,
melakukan kesalahan, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan dengan kita terus beristighfar, kemudian kita terus mengingat kesalahan kita, maka syarat taubat itu ada dua. Yang pertama adalah mengakui kesalahan kita, dan yang kedua tidak akan mengulangi lagi. Insya Allah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini, marilah kita terus bertaubat, insaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan ajal kita, kapan ajal itu akan menjemput. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu saat sekarang ini, usia kita yang ada saat sekarang ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita gunakan agar bermanfaat buat orang banyak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.